Rata-rata dari manusia itu biasanya tidak menyadari apa sebenarnya sumber dari emosi negatif, sumber dari perasaan tidak nyaman, sumber dari perasaan tidak bahagia yang muncul dari dalam dirinya. Nah, karena hal ini dianggap wajar dan normal dialami oleh semua manusia, maka kita tidak menyadari hal ini dapat menjadi sumber stres dan depresi yang berkepanjangan di dalam hidup kita. Nah, video ini akan mengajak teman-teman untuk menyadari dan juga untuk mengamati bagaimana perasaan ini muncul, sehingga pada akhirnya kita tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh berbagai macam emosi negatif tersebut di dalam hidup kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Saya membuat video ini setelah saya banyak membaca buku dari Eckhart Tolle yang ditulisnya di dalam buku The Power of Now. Di sana penulis mengatakan bahwa ada semacam gangguan laten, ada gangguan, ada perasaan tidak nyaman yang tipis-tipis di latar belakang pikiran kita. Dan hal itu biasanya tidak kita sadari. Karena apa? Karena rata-rata kita manusia ini berada dalam kondisi unconsciousness atau tidak sadar. Nah, penulis mengatakan bahwa rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia itu diasosiasikan sebagai misalnya misalnya kita berada di satu ruangan di mana di ruangan tersebut ada mesin AC gitu ya, mesin AC, mesin pendingin. Nah, dengung dari AC tadi ya, itu akan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa atau kita terima biasa saja gitu ya. Suara dengung yang berkesinambungan dan tidak ada henti-hentinya itu kita tidak menganggapnya sebagai suatu gangguan karena sedemikian normalnya dan intens. Nah, baru ketika AC tersebut mati dan dengungnya berhenti, kita akan merasakan semacam kelegaan. Kita akan merasakan semacam ketenangan. Nah, itulah salah satu asosiasi atau contoh ketika kita merasakan terbebas dari perasaan negatif yang emosi negatif yang membayangi, yang berada di latar belakang pikiran kita yang selama ini tidak kita sadari. Emosi negatif atau rasa yang tadi saya contohkan, yang beliau contohkan sebagai dengung AC tadi, itu misalnya adalah rasa tidak nyaman yang ada di dalam pikiran kita gitu ya, ada di dalam hati kita, rasa bersalah, rasa tidak bahagia gitu ya. Pokoknya rasa itu memang tidak begitu kuat ya, tapi membuat kita itu tidak nyaman ya. Tapi karena sudah sangat biasa, kita menganggap perasaan itu yang mengiringi kita terus seperti bayangan itu adalah hal yang sangat normal, sangat wajar seperti dengung AC tadi. Baru ketika kita belajar untuk mengheningkan diri dari pikiran melalui meditasi ataupun latihan mindfulness, baru kita menyadari adanya gangguan ya. Penulis menyebutnya sebagai gangguan laten yang terletak di latar belakang pikiran kita. Barulah kita menyadari bahwa ada rasa tidak enak, rasa tidak nyaman ini di dalam diri saya. Ya, ketika kita belajar hening, ketika kita masuk ke kondisi hening, baru kita tahu bahwa ada rasa ini, dan rasa ini sebenarnya sesuatu yang sangat sangat biasa gitu ya. Ya, saking biasanya kita anggap itu hal yang wajar dan normal. Padahal sebenarnya itu bukan suatu hal yang wajar. Jadi kita tidak mesti menerimanya. Saya menemukan kebenaran dari apa yang ditulis di dalam buku The Power of Now itu ketika saya melahirkan ya. Kami mempunyai 3 orang anak. Jadi ketika saya melahirkan anak yang pertama dan yang kedua, saya mengalami apa yang rata-rata dialami oleh perempuan yang pasca bersalin, yaitu baby blues gitu ya. Tapi saya menyadari, mengidentifikasi perasaan itu setelah melahirkan anak kami yang ketiga. Jadi ada perasaan seperti rasa sedih gitu ya, rasa kesepian. Padahal saya tidak mempunyai masalah apa-apa gitu ya. Bahkan saya mendapat banyak dukungan dari suami dan juga dari keluarga saya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sama sekali
bagi saya untuk bersedih. Tapi entah kenapa perasaan sedih, rasa kehilangan, rasa kesepian itu ada, ya. Dan saya juga mengidentifikasi rasa ini sering muncul ketika hujan. Saya tidak mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Entah kenapa biasanya rata-rata manusia itu menjadi mellow gitu ketika hujan turun, atau kalau bagi saya juga ketika saya terjaga dari tidur malam gitu, dini hari atau siang hari gitu ya, saya merasa rasa sepi, rasa sedih, galau ini ada, tapi kemudian dia menghilang sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai gangguan laten atau emosi negatif yang berada dalam kondisi dorman gitu ya. Jadi emosi negatif ini ada di dalam diri kita, dan saya yakin ada di dalam diri setiap manusia, namun tidak pernah disadari karena tidak pernah diidentifikasi, dan oleh karenanya dianggap wajar. Tapi ini terus mengganggu, dan ketika ada suatu momen tertentu, misalnya pada saat baby blues gitu ya, ketika hormon tertentu sedang aktif, maka perasaan tadi yang tadinya dorman dalam kondisi tertidur, dia menjadi aktif. Emosi-emosi tersebut, rasa bersalah, kemudian rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia, ya, itu saya menyebutnya sebagai medan energi negatif. Ini saya mengira bahwa perasaan itu adalah perasaan biasa, perasaan yang normal, dan sampai kemudian terjadi suatu momentum tertentu, kemudian perasaan yang tipis-tipis tadi, yang tadinya berada dalam kondisi dorman, dalam arti tidak aktif, begitu ketemu dengan satu momentum tertentu, dia tiba-tiba menjadi besar dan menjadi meresahkan dan membuat semakin gelisah, bahkan bisa sampai membuat kita menjadi stres atau depresi. Karena apa? Sebelum perasaan itu menjadi besar, kita semestinya menyadari dulu keberadaan dia yang pada saat itu berada dalam kondisi dorman. Nah, di video ini saya mengajak teman-teman untuk lebih aware lagi, ya. Sebenarnya kita hanya bisa menyadari keberadaan perasaan ini ketika kita sudah terbiasa hadir sebagai pengawal dari emosi kita sendiri. Kita menjadi lebih aware terhadap naik turunnya emosi atau pikiran-pikiran yang berseliweran di dalam diri kita. Jadi ketika saya menyadari medan energi negatif ini, saya berkata pada diri saya sendiri, saya tidak ingin medan energi negatif ini terus bercokol di dalam hati saya, merampas ketenangan dan kedamaian batin saya. Jadi ketika satu rasa tidak nyaman itu muncul, entah kapanpun itu, entah siang atau sore atau malam, dalam kondisi apapun, padahal hidup saya baik-baik saja, maka saya amati perasaan itu, saya tunggui gitu ya. Saya benar-benar dalam kondisi waspada dan mengobservasi. Jadi ketika rasa itu datang, saya diam, saya tidak mengikuti arusnya, saya tidak mengikuti dramanya, saya tidak larut di dalamnya, tapi saya hanya duduk diam dan menerima sepenuhnya rasa itu. Jadi saya tidak menolaknya, saya tidak menghindarinya, saya tidak menganggapnya tidak ada, tapi benar-benar merasakan sepenuhnya, dan itu berarti kita menerima rasa itu apa adanya tanpa harus memberinya label, ya, maksudnya tanpa harus mengeluhkannya, tanpa harus membuatnya menjadi besar, tapi benar-benar menerimanya apa adanya, menungguinya gitu ya, nongkrongin perasaan itu, kemudian hanya mengamatinya. Nah, disinilah kuncinya. Ketika emosi negatif itu kita amati, kita sadari, ya, kita terima sebagaimana adanya tanpa kita keluhkan, tanpa kita ikuti, tanpa kita dramatisir, maka medan energi negatif itu lama-lama menghilang sendiri, ya. Berbagai macam emosi negatif, entah itu rasa tidak nyaman yang bersifat dorman, yang hanya bangkit di saat tertentu gitu ya, yang rasanya tipis-tipis, sampai perasaan negatif yang begitu kuat, rasa takut, rasa cemas, anxiety dan sebagainya, itu hanya bisa hidup dan terus bercokol di dalam diri kita kalau kita tidak menyadarinya. Nah, namun ketika kita benar-benar hadir, kita biasa waspada, kita sadar, maka medan energi negatif itu tidak akan berdaya lagi untuk mengontrol hidup kita. Itulah pertama kalinya kita menyadari bahwa kita punya pilihan. Selama ini
dalam kondisi tidak sadar, dan ini merupakan state rata-rata manusia saat ini, maka kita cenderung akan larut di dalam medan energi negatif itu, dan kita mengira medan energi negatif itu, pikiran negatif itu, emosi negatif itu adalah diri kita. Padahal kita terpisah dari perasaan itu. Kita masih bisa mengamati perasaan itu berarti perasaan itu bukan kita, bukan diri kita yang sesungguhnya. Jadi ketika emosi negatif itu datang, medan energi negatif itu datang, maka kita dapat segera memisahkan diri. Baru kita punya pilihan, saya nggak mau ada medan energi negatif semacam ini dalam diri saya. Nah, ketika kita terbiasa mengolah rasa kita, mengolah dan mengobservasi apa yang terjadi di dunia batin kita, maka ketika ada hal-hal yang cenderung lebih besar, maka kita akan menghantam kita, misalnya badai kehidupan menghantam kita atau ketakutan menghantam kita, maka kita akan lebih mudah untuk menghandle-nya, lebih mudah untuk menanganinya. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu kita untuk mengatasi berbagai macam emosi dan pikiran negatif dalam diri kita. Bahkan hal-hal yang sama ini tidak kita sadari keberadaannya, kita dapat membereskannya dan kita menjadi lebih mahir terhadap emosi-emosi kita sendiri. Nah, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe, aktifkan tombol notifikasi sehingga kita nanti dapat terus bertumbuh, dapat terus semakin jauh lebih memahami diri kita sendiri. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar spiritual lebih jauh lagi, silahkan kamu gabung, kamu tekan tombol gabung membership di bawah channel ini. Kamu bisa pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Terima kasih sudah menonton, salam damai, salam hening.